Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang masih dinyatakan belum beruntung, bahkan tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di sini kita mendapati informasi berkaitan dengan mengapa sih sebenarnya Pemda ini ngotot menjadikan rekan-rekan yang tidak masuk pada perhitungan 2 tahun di outsourcingkan, sedangkan seharusnya mereka dapat rekan-rekan yang paruh waktu ini dibayar dengan setara UMP, ataupun bagi rekan-rekan yang mungkin TMS itu malah dirumahkan. Selain itu kita cek juga untuk praktek BKN bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan masuk pada P3K paruh waktu. Ya, untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita update informasi penetapan ataupun praktek BKN berkaitan dengan pengusulan NIP P3K paruh waktu terbaru untuk beberapa kanrek. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kanrek yang mengupdate penetapan NIP. Kita akan simak dulu informasi bagi rekan-rekan kita yang ternyata tidak dapat diperjuangkan untuk terus menjadi tenaga di Pemda masing-masing, ya, karena mereka telah dirumahkan. Sedangkan Pemda ini mengotot untuk tetap di outsourcingkan bagi bahkan rekan-rekan yang di bawah 2 tahun. Kita simak dulu videonya di mana ini terjadi protes di salah satu Pemda. Prioritas yang diberikan kepada outsourcing itu lebih tinggi daripada teman-teman yang sudah mengabdi 2 tahun lebih. Maka muncullah gejolak. Kalau kita berbicara sekarang ini pada saat outsourcing 301 orang yang sudah diterima di pemerintahan Kota Bukit Tinggi, itu memakan biaya sekitar 400 juta untuk 1 bulan. Belum keuntungan perusahaan, karena kita berbicara outsourcing pasti akan di pihak ketiga kan. Sementara dengan jumlah teman-teman ini yang 269 orang, cuma biayanya sekitar 600 juta rupiah. Dan pada hari ini saudara sampaikan bahwasanya kemampuan keuangan daerah tidak mampu mengakomodir seluruh teman-teman. Sementara teman-teman ini diakomodir di tahun 2022 sampai kemarin, tidak ada alasan kemampuan keuangan daerah. Dan lebih parahnya lagi, lebih memprioritaskan orang yang baru untuk diterima di dalam outsourcing. Kalau kita pengen buka-bukaan sekarang, mari kita buka-bukaan. Dikasih untuk mengulur sampai deadlock, sampai deadlock yang ditentukan menteri, itu sangat tertera pada hari ini. Apakah Bapak Sesten bisa mengambil keputusan pada saat hari ini teman-teman ini akan diakomodir? Kita kemarin sudah bahas, ya, ada sedikit anggaran untuk penambahan tenaga outsourcing. Berubah kita tambah lagi kan permintaannya Bapak-Bapak itu yang kami dari fraksi kemarin menolak. Kalau ini Bapak lakukan, tidak melakukan kesepakatan yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama, ini baru bisa saya bilang ini kalimat itu. Maka pendidikan anak kandung itu adalah perbuatan sahih. Logikanya, ada nggak aturan R4-nya seperti Pak Ibu katakan yang cuma untuk sopir, yang cuma untuk ini? Itu kan aturan outsourcing. Sementara mereka ini yang perjuangkan, mereka yang sudah mengabdi 2 tahun lebih kepada pemerintah daerah. Kita bukan bercerita outsourcing saja. Ini teman-teman ini memperjuangkan haknya yang sesuai dengan SE di tanggal 8 kemarin. Baik, kita terima belum SE-nya? Sudah. Jadinya itu yang harus dipertimbangkan. Sekarang saya ingin tanya, anggaran yang digunakan cuma buat outsourcing yang udah 300 itu dari mana? Pasti kan uang mereka yang yang disampaikan Pak Andri itu ada benarnya. Memang ketika amanat undang-undang mengatakan 3 buah pekerjaan ini tidak bisa lagi dikerjakan oleh pegawai negeri ataupun pegawai kontrak, harus melalui outsourcing. Makanya ketika terjadi pergeseran anggaran, sebahagian pertemuan atau pegawai kontrak kita yang ini istilahnya kami tidak dirumahkan, bagi kontraknya yang sudah putus atau tidak diperpanjang lagi, seperti dirumahkan, kontraknya habis. Nah, dari video ini kita tentu berharap Pemda ini ada
keadilan ya bagi rekan-rekan yang belum beruntung, yang bahkan mereka sebenarnya sudah lebih dari 2 tahun namun gagal pada seleksi P3K kemarin dan bahkan tidak dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba update informasi penetapan NIP P3K paruh waktu yang tentu saja ini bagi rekan-rekan yang sudah menunggu pelantikan ya. Nah, di mana di informasi pertama di tanggal 31 Oktober ini update terakhir ya rata-rata dari Kandik ini. Untuk Kandik 1 Yogyakarta untuk P3K paruh waktu kita lihat informasinya. Di mana untuk P3K paruh waktu tentu saja di Kandik 1 Yogyakarta ini sepertinya tidak ada progres yang signifikan, di mana rata-rata mereka di sini masih 99 semua ya. Tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan banyak sekali yang berkomentar tidak ada progres apa-apa di Kandik 1. Meskipun kita tidak tahu persisnya ya bagi rekan-rekan yang berada di sini bagaimana pengusulan dan praktek dari Kandik 1 BKN ini. Kemudian untuk Kandik 2 Jogja, Kandik 2 Surabaya ini sepertinya ada perkembangan. Nah, untuk Kandik 2 ini Bapak Ibu kita lihat postingannya sudah berubah. Di sini sudah diposting instansi yang sudah menyerahkan P3K paruh waktunya, yaitu ada di Malang, kemudian Jombang, Bojonegoro, Probolinggo dan Blitar, sedangkan Trenggalek tidak memiliki formasi paruh waktu. Nah, sedangkan yang lain ini ada di Magetan dan Ngawi. Ini disebutkan 100% ya, artinya sudah selesai semua, tapi belum diserahkan SK. Sedangkan yang lainnya Bapak Ibu ini adalah masih 99 dan 80-an. Ini juga update 31 Oktober ya. Sedangkan untuk Kandik 3 Bandung ini update terakhir 29 Oktober ya. Dimana di sini untuk Kandik 3 Bandung ini Bapak Ibu yang sudah selesai, yang sudah kita lihat tidak ada proses, yaitu di Sumedang ya. Kemudian yang lain-lainnya masih ada beberapa proses dan BTS. Kemudian yang sudah masuk kami 0 lagi itu adalah di Tasikmalaya tinggal 1 ya. Kemudian lagi yang sedikit lagi 20 di Kota Bogor namun BTS 68. Kemudian lagi yang sudah selesai itu di Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian tinggal 1 di Sukabumi, tinggal 13 di Garut. Kemudian 34 di Purwakarta, tinggal 2 di Kota Bandung ya. Kemudian lagi yang sudah selesai di Cimahi dan Kota Banjar. Kemudian tersisa 1 di Tangerang Selatan. Kemudian untuk di Kandik 4 ini update-nya juga 31 Oktober. Nah, di sini kita lihat untuk paruh waktu di Kandik 4 ini kita lihat masih ada juga yang belum usul seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Poso ya, Tanah Tujuh Una-Una, kemudian Sigi, Palu, Goa ini. Sedangkan yang lain sudah diusulkan semua dan mayoritas sudah mencapai separuh ya untuk pengusulan P3K di Kandik 4. Ya, untuk semua daerah yang belum usul juga ini termasuk di Luwu Utara, di Bombana. Kemudian lagi di Muna Barat, Bau-Bau, Maluku Tenggara Tengah, kemudian Maluku Barat Daya, Pasangkayu dan Mamasa. Kita nggak tahu nih, tidak ada usulan sama sekali atau memang tidak ada P3K paruh waktunya. Kemudian untuk Kandik 5 ini Bapak Ibu lagi-lagi ada progres tapi sangat sedikit, di mana Jakarta masih juga belum ada yang memenuhi syarat atau persentase. Sedangkan yang lain masih seperti persentase sebelumnya, yang 100% tetap 2, yaitu di Pontianak dan 100% juga di Bengkayang. Kemudian tambah lagi di Kayong Utara, ya Kayong Utara. Kemudian selanjutnya untuk di Kandik 6 tidak ada, Kandik 7 tidak ada, Kandik 8 ya ini per 27 Oktober terakhir. Di mana di sini kita juga tidak melihat persentase di sini. Namun progres di Kandik 8 ini lumayan cepat ya, banyak sudah selesai dan kita ketahui beberapa daerah sudah pelantikan ya di daerah Kandik 8 ini. Kemudian Kandik 10 ya, Kandik 10 Surabaya Bali. Kandik 10 Bali ini per 28 Oktober update terakhirnya. Ini juga tidak nampak perubahan yang signifikan, di mana di Bali tetap 2 daerah yang 100% ya. Kemudian di NTB belum ada yang 100%. Di NTT ada 5 daerah, Flores Timur, Ngada, Ngagekeo, Sumba Tengah dan Malaka.
Apakah di sini sudah pencairan SK, kita belum dapat informasinya. Kemudian daerah Kandik 12 ya, Kandik 11 ini ya, Kandik 11 ini sudah update juga per 31 Oktober. Dimana kalau kita lihat yang paruh waktu ya. Nah, yang paruh waktu di sini kita lihat persentasenya. Dimana untuk Kandik 11 ini yang 100%-nya baru ada di Bolmang Utara. Kemudian di Bolang Mangondau ya. Kemudian lagi ini 100% di Pahulwoto. Kemudian di Bolmang Timur. Ya, yang lainnya masih 90-an ya. Meskipun beberapa validasinya sudah 100%. Kemudian di Kandik 12 ini juga untuk di tanggal ini Kandik 12 di tanggal 29 Oktober ini terbaru. Kita lihat di sini untuk di Sumatera Barat, Riau dulu ya. Riau ini sudah cukup banyak semua. Di mana Provinsi Riau 1427 dari 1800, Bengkalis 271 dari 365, 3700 dari 3900 di Indragiri Hilir, 29 dari 3000 di Hulu, 19 dari 2000 di Kampar, 15 dari 16 di Miranti, 800-an dari 1000 di Singingi, 3200 dari 3800 di Pulalawan, Rokan Hilir 2200 dari 2300, Rokan Hulu 12 dari 16, Siak 27 dari 3000, Dumai 1000 dari 1100, Pekanbaru 37 dari 51. Kemudian di Sumatera Barat ini juga sudah progresnya nampak sekali ya, 4000 dari 4600 di 4 dari 4600 ya Sumatera Barat, 11 dari 14 di Agam, 12 dari 13 dan Mesraya, 14 dari 19 Mentawai, 12 dari 16 di 50 kota, 16 dari 17 di Pariaman, 1000 dari 1600 di Pasaman. Kemudian 34 dari 38 di Pesisir Selatan, 500-an dari 600-an di Sejunjung, Solok 23 dari 24, 260 dari 262 di Solok Selatan, 1200 dari 1300 di Tanah Datar, 800 dari 900 di Bukit Tinggi, 1018 dari 1026, 118 dari 126 di Padang, 118 dari 126 di Padang, 1056 dari 1100 di Padang Panjang, kemudian 1001 dari 1035 Payakumbuh, dan 825 dari 865 di Sawalunto, dan 900-an dari 1100 di Solo. Sedangkan di Kepulauan Riau ini sudah meningkat juga. Untuk Kepri sendiri 14 dari 15, 20 dari 23 di Bintan, 905 dari 927 di Karimun, 36 dari 36 Anambas, 145 dari 146 di Lingga, 2200 dari 2250 Natuna, 582 dari 595 di Batam, dan 1151 dari 1195 di Tanjung Pinang. Ini sudah hampir selesai. Kemudian terakhir di Kandik 13 Aceh. Ini kita lihat untuk para waktunya yang belum mengusulkan semakin sedikit ya. Hanya tinggal Aceh Utara, kemudian Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Aceh dan Gaulus. Sedangkan yang lainnya sudah berprogres mengusulkan. Namun kita lihat tentu rekan-rekan di Aceh boleh komentar daerah mana saja yang sudah penyerahan SK. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.